Halo teman bersuara, selamat datang di Polcast, Political Podcast. Political Podcast merupakan salah satu dari edisi yang ada di Ruang Suara. Di Polcast kali ini, kita memang akan membahas seputar isu-isu politik, khususnya isu pilkada di wilayah Jawa Tengah, teman-teman. Nah, kali ini Polcast adalah edisi yang kedua. Di edisi kedua kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Semua orang pasti udah mengenal beliau, khususnya warga-wargi Kota Semarang pasti sudah mengenal beliau. Siapa lagi kalau bukan Mas Blangwir, Pak Adi Bakti. Halo, selamat datang Pak di Ruang Suara, Pak. Terima kasih menyempatkan waktunya. Ya, sama-sama. Terima kasih menyempatkan waktunya Pak di tengah kesibukan memadamkan api. Memadamkan kelaparan juga. Oh, ini. Wah, bebas kelaparan dong Pak. Kan udah makan siang gratis Pak. Bebas kelaparan kita Pak. Baru di konsep tuh. Lumayan anggarannya. Anggaran pertama 70 triliun kalau nggak salah Pak ya. Di tingkat nasional. Iya, kalau di Kota Semarang itu dapat berapa itu Pak? Berapa ya? 1,2 kan? 1,2 triliun per tahun. Nggak denger sih tapi nggak tahu. Oh, oke. Belum lihat ini ya data. Keren, luar biasa. Kali ini di Polcast kita nggak cuman berdiskusi Pak, kita akan tanya-tanya jenengan lah seputar kehidupan dan juga bagaimana sih kisah kemarin nyalon mencoba untuk mencalonkan diri gitu. Nanti belak-belakan aja di sini Pak ya. Belak-belakan udah selesai semuanya. Udah nggak bisa masuk kertas suara pokoknya. Nanti ada satu hal yang mau tak buka di sini yang asik. Belum banyak orang yang nah tahu. Ini seru nih. Belum ada yang tahu. Berarti ini khusus di Ruang Suara nih. Khusus di Ruang Suara ini. Selain kita diskusi Pak, kita juga main game. Ini ular tangga Pak. Ular tangga sesuai filosofi ular tangga enggak Pak. Sesuai filosofi ular tangga Pak, hidup kadang naik kadang turun. Gitu. Nah, ini Bapak lagi naik apa lagi turun ini Pak? Ini kayaknya lagi naik ya. Lagi naik, asik. Hampir naik. Walaupun habis turun jauh. Akibat mencoba untuk mencalonkan diri di Pilwalkot Semarang, followers turun berapa Pak? Followers sekarang naik lagi. Oh, sekarang naik lagi. Kalau kemarin Pak, setelah naruh di PDI Perjuangan kayaknya turun ribuan. Hampir 14.000 followers turun. Itu hatersnya PDI semua Pak ya? Mungkin. Tapi karena ada hatersnya. Siapa? Sebelah juga? Si ibu juga. Oh, si ibu juga. Hatersnya si ibu juga. Nah, ini yang paling menarik. Nanti akan saya bahas nanti terkait dengan ibu juga ini Pak. Tapi kita akan main dulu Pak. Bapak mau pilih yang putih atau yang hitam Pak? Karena saya udah hitam, saya milih yang putih. Asik. Oke, monggo Pak. Yang hitam ini mulai dari sini Pak. Start. Monggo. Saya mulai dulu. Oh ya, sweet. Ulang Pak. Satu dari. Loh kok pada terus? Kalah. Oke Pak. Jenengan main sambil saya mulai pertanyaan pertama. Boleh, ayo. Oke, silahkan. Monggo dulu Pak. Nah, dua. Ulangi boleh nggak? Enggak boleh Pak. Aku nggak suka angka 2 soalnya. Ya. Di sini Pak. Kan mulai start 1, 2 ya kan kayak gitu. Oke, pertanyaan pertama Pak. Kita mulai dari hal yang paling mendasar. Saya selalu mulai dari ini Pak. Apa cita-cita Bapak waktu kecil Pak? Saya waktu itu karena bapak saya tentara, saya pengen jadi tentara. Dari kecil pengen jadi tentara. Tapi kami kemarin sempat tanggal 5 Oktober kan, saya sempat posting gambar bapak saya ketika waktu jadi tentara. Lumayan yang nge-like sampai ribuan. Dan perjalanannya waktu si ibu kurang setuju. Karena bapak kan tentara bukan perwira ya. Jadi sempat berangkat ke Timur konflik, sempat macam-macam. Terus ibu menyarankan saya waktu kelas 3 SMA itu, kalau mau jadi tentara atau polisi ya harus akmil atau akmil. Itu aja sih. Jadi ya nggak tahu prosesnya sampai dengan hari ini keterima CPNS dan ya. Tapi pernah mencoba untuk mendaftarkan? Pernah. Berapa kali Pak? Sekali aja. Sekali. Terus habis itu saya keterima di Undip di 2 jurusan di D3 Teknik Elektro sama S1 Ekonomi Manajemen. Jadi waktu itu terus saya tanya orang tua, ya udah saya tak kuliah mana? Ambil S1-nya ya udah. Oh, berarti jangan alumni Undip ini berarti Pak ya? DO. Gimana? Kisahnya gimana Pak? Kisahnya gimana? Orang lulus cum laude itu jumlahnya lebih sedikit daripada yang nggak cum laude.
Iya. Bener kan? Betul. Orang yang DO itu jumlahnya lebih sedikit dari yang umroh. Enggak DO. Iya. Yang umroh. Oh, yang umroh. Iya. Artinya orang DO ini orang-orang pilih. Siap. Enggak sembarangan loh semua. Benar. Makanya tadi ada semester 11 tadi Pak, bikin DO aja. Bikin DO. Kalau kata Rocky Gerung kan harus mendeokan diri, Pak. Iya, harus saya mendeokan diri dari kampus. Ekonomi undip loh, siapa? Ekonomi undip, FEB undip Pak ya. Tiga elektronnya saya. Iya. Terus ya intinya kuliah ekonomi undip, saya anak IPA, Ya. sudah kuliah ekonomi dari 160 orang angkatan itu, saya IPK-nya nomor 2, paling jelek. Oke. Semester pertama. Semester pertama. Terus saya bisa dapat terima CPNS. Oh. Jadi saya daftar, yang daftar hampir 1.300 orang, informasinya di sini. Saya Iya. terima bisa Polpindu. Bisa terlalu. Masih usia 18 tahun 10 bulan dari saya. Berarti itu alasan dengan keluar dari kampus itu karena Karena ekonomi undip kan ini kelas aja kelas ekstensi nanti kelasnya tetap pagi. Oh. Bukan yang sore kan gedungnya Iya. sendiri, Iya. gedungnya dia ada Iya. sama di depan fakultas perikanan itu. Iya. Sama-sama ekonomi reguler sama ekonomi ekstensi, tapi sama-sama pagi, jadi nggak bisa lagi. Ya berarti kan dengan daftar CPNS, keterima, bisa Satpol PP, habis itu mendeokan diri Pak ya. Dia kan maksimal itu 2 tahun kan? Iya, Nah, mendeokan 14. mendeokan diri. Tapi ambil kuliah lagi. Itu di semester berapa Pak? Keluar dari undip? Keluar dari undip. Saya ingat saya masuk kerja pertama itu waktu mid semester 2. Semester 2. Terus tahun belum Ya, tahun. jadi hari pertama saya berangkat mid semester, tapi hari 2 saya udah berangkat kerja. Oke. Menarik teman-teman. Beliau mengikuti langkahnya Rocky Gerung mendeokan diri dari kampus. Dan sampai hari ini teman-teman MIP Undip, saya tetap dimasukkan grup ini. IKA. Grup Alumni. grup WhatsApp grup kan, karena saya sudah 2 kali keluar ngomong, aku DO ngomong udah ada di Lombok, oke kenapa harus dimasukkan? Terus jawabnya teman-teman loh, kita kan sama-sama masuk ke undipnya, bukan masuk lulusnya. Oke, betul. Karena sekarang kalau teman-teman kumpul di Semarang, kayak kemarin beberapa tahun yang lalu ya saya di info, ikut gabung. Ikut gabung nggak ya? Masih Satu-satunya komunikasi yang cekung. satu-satunya ini. Tapi itu kan dulu pengen jadi tentara atau polisi Pak ya, dari awal sampai lulus SMA ada perubahan nggak Pak dari awal itu? Atau masih kekeh gitu? Masih ke situ. Sampai pada akhirnya mendaftarkan diri di Satpol PP. Ya, akhirnya mendaftar Satpol PP, tapi cita-cita saya tetap bapak saya tentara, istri saya sekarang anak yang polisi. Oh. Jadi sedikit sampean lah. Ya. Dapat anak yang polisi. Cerempet lah ya Pak ya. Terus di Satpol PP. Yang lucu waktu nikah Mas. Gimana Pak? Resepsi kan hari kerja itu, hari Sabtu itu masih ada yang kerja, nanti saya nikah. Yang datang kan masih pada pakai seragam. Ada yang pakai seragam TNI, ada yang pakai seragam polisi. Pakai pedagoran Pak? Enggak ada, ada yang pakai Satpol PP. Jadi pas saya resepsi ya gerebekan. Gerebekan. Wah, dari kepala pertama saya grebek kali. Lagi pokoknya dia. Pak Ade, zodiak Pak Ade Gemini Pak ya? Ini 30 Mei. 30 Mei Gemini. 2 zodiak presiden kita Pak Soekarno dan Pak Soeharto. Iya katanya sih. Iya, yang katanya di akhir-akhir masa jabatan beliau terkenal otoriter. Pak Ade sendiri gimana? Termasuk yang otoriter nggak Pak? Kalau saya ini, saya nggak bisa otoriter karena saya kebiasaan apa ya, mendalami sebuah organisasi atau tempat kumpul itu biasanya saya itu satu-satu. Jadi ketika kumpul bareng pasti udah kompak. Mereka nggak sadar sebenarnya. Nah, itu kayaknya kemampuan saya dari kecil gitu. Berarti mencoba berbaur dengan. Mencoba berbaur kadang ya kita harus menjadi seperti mereka. Seperti waktu saya di mana ya, di Dinas Perhubungan itu Universitas Semarang kumpul sama teman-teman sopir, kumpul sama teman-teman preman di terminal. Biasanya harus menjadi seperti mereka. Dan saya melakukan itu dan ternyata itu ilmu yang efektif ketika kita punya rencana kebijakan untuk mengumpul mereka. Oke. Luar biasa teman-teman. Berarti beliau nggak terkenal otoriter. Saya main dulu Pak ya? Ya. Saya main dulu Pak. Ya. 1, 5 Pak. 1, 2, 3, 4, 5. Kan ininya musimnya lagi nomor 1 Oh, nomor 1.
Ini Pak Adi itu sukanya cerewet-cerewet. Ya, sabar dulu Pak, nanti dulu. Monggo Pak, jangan Pak, mainkan Pak. Ya. 5 lagi Pak. Itu juga 3, 4, 5. Asik naik ya, lagi Pak, Lagi. naik ya. Lama. Aduh. 6 ke sana Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lagi Pak, Lagi, ya. monggo. Cepet Oh, iya, juga ini. langsung finish. 6 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, lagi Pak ya. 6 lagi kan? Kurang 1, 2, ini. 3, 4, 5, 6. Turun. Ini iya, turun Pak. Itulah Pak, kalau terlalu cepat naik itu juga akan cepat turun juga Pak. Ya, santai aja. Iya. Oke. Pak, iya monggo, Iya. monggo diminum Pak. Jangan aktif di media sosial Pak ya. Ya. Terkenal sebagai ya salah satu PNS mungkin atau mungkin satu-satunya di Kota Semarang Pak. Yang aktif. Yang followernya sebanyak saya sih kalau boleh sombong ya saya. Wih. Tidak hanya PNS mungkin, kalau yang lain yang influencer ya. Pokoknya Semarang influencer top 1 jenengan Pak ya? Iya. Oke, ruang suara promosikan Pak ya? Boleh, nanti langsung tak posting. Cocok. Tapi hanya tayang 30 detik aja. Kartnya Tenang mas, kalau industri kreatif bisa otak. Oke, siap. Terima kasih. UMKM. Karena Saya sempat dinas kebudayaan pariwisata kan, jadi salah satunya membawai subsektor ya. ekonomi kreatif di sebelah subsektor itu, jadi ya dekat dengan teman-teman. Ya. Masuk gedung ini saya seperti biasa. Oh gitu. Jadi karena memang kita sama teman-teman ini semuanya anak visi Pak ya, lagi politik semua di sini, makanya gimana sih kita pengen mengajak teman-teman untuk aware juga terhadap politik, Iya. kita bikin konten aja. Wajib. Ya. Saya demo tetap jalan Pak. Saya demo tetap demo baru waktu masuk. Betul. Saya ekonomi mungkin seperti Ya. di Palembang di semester pertama itu. Ya ada dokter masing-masing yang kalau biasanya di kampus itu kan terkenal dengan organisasinya apa, Ya. ada MI, MI, ada WMI gitu kan. Saya kelas 1 ikut demo. Kelas 1, sorry, semester 1 ikut demo. Jadi robeknya apa Pak? Semester 2, entar tak cerita dulu. Semester 2 saya terima Satpol PP. Oh. Teman saya demo di dalam. Seru itu tahun 2000. Jadi ya, dan menurut saya kayaknya di jiwa saya masih ada kekiri-kiriannya sedikit. Iya. Marxisnya masih. Iya. Dan butuh itu sih di dalam pemerintah nggak bisa. Jadi apa Pak dulu orangnya Pak? PMI, GMI, AMI, kami. Belum sempat dipakai. Oh, tapi dekatnya Sudah. dengan GMNI. Jadi banget teman-teman. Marhen pokoknya jiwanya Marhen. Oke, tadi aktif di media sosial dengan followers luar biasa Pak. Berapa Ya, sih belum banyak, belum ada juta. Belum ada juta. Instagram 540.000, TikToknya berapa ya? 695.000. Oke, luar biasa. Apa yang membuat pada akhirnya Bapak terjun untuk aktif di media sosial? Itu sejak camat Pak ya? Enggak, sebelumnya saya main Facebook 2008. Oke. Bahkan di Facebook saya itu masih ada pas foto loh. Dulu saya pengennya itu bikin pas foto ya. Masih untuk nyimpan data. Itu masih ada. Ya. Zaman itu kan masih ada disket, masih ada ini. Iya. Kajian pun belum segede sekarang. Terus 2014 baru main Instagram. Tujuan saya hanya sebagai galeri aja awalnya. Tujuannya nanti kalau saya udah tua, daripada membuka laptop, buka hard disk gitu kan, kemudian buka sosmed, anak saya waktu kecil, waktu gimana. Awalnya tujuannya itu. Seiring waktu mulai saya di Dinas Perhubungan, Orang Semarang itu, saya mulai sadar bahwa sosmed ini bisa menjadi media propaganda. Dalam tanda kutip, nggak sekedar pencitraan, tapi sebagai apa ya, sebagai galeri bahwa aku juga kerja sampai sini. Tolong kalau memang kurang, ya dikritik, ya dikasih masukan. Tapi kalau memang bagus ya, tolong diapresiasi. Itu aja sih awalnya. Jadi bahkan sampai di waktu di Trans Semarang sampai banyak orang yang bilang belum pejabat publik kok akunnya dikunci. Terus saya berpikir waktu itu masih idealis, akun dewe juga aku loh, kalau mau komen ya dia punya Trans Semarang silakan. Ternyata nggak bisa gitu. Mau nggak setelah kita menjadi pejabat publik, ya sudah mau nggak buka.
kadang menjadi pejabat publik kehidupan personal kita juga bisa menjadi konsumsi publik juga Pak. Iya, tapi tetap saya batasi, nggak semuanya harus dibuat ke publik, khususnya biasanya yang sedih-sedih nggak tertanya. Makan-makan. Ya, pokoknya yang enak-enak. Biar orang semua mau iri mau apa terserah. Sedih pelan sendiri. Kalau tapi mulai naik itu mulai naik waktu di zaman. Waktu jadi camat Pak. Karena mungkin banyak orang yang berpikir ini pencitraan, ini lah. Cuman menurut saya ada 3 hal sebenarnya. Jadi ketika kita bermain sosial media sebagai birokrat ya, itu satu tidak bekerja tapi dipublikasi, pencitraan mall. Yang kedua tidak bekerja dan tidak dipublikasi, makan gaji buta. Ya saya memilih yang ketiga. Ya bekerja dipublikasi, pekerjaannya bagus, ada yang mengapresiasi dan mungkin ada yang copy paste. Kalau pekerjaannya jelek, pasti ada yang mengoreksi. Kalau kita punya bawahan, misalkan hanya di kecamatan itu saya paling nggak ada 80 orang, itu apa berani mereka dengan model yang sekarang mereka mengoreksi. Meskipun saya terbuka, ayo dikoreksi. Tapi kan mereka mesti ada rasa nggak enak. Tapi kalau kita publikasi ke masyarakat luas, mau ngoreksi koreksi aja. Apalagi jempol yang ngomong itu kan. Lagi pakai akun anonim. Lah, lebih pedes dari cabai paling penting ya. Tapi itu menurut saya terima dengan ya oke. Karena kalau kita hanya menerima, mohon maaf nih kalau birokrat kita masih kebanyakan ya asal bapak senang kalau kita salah ngomong nanti takut. Makanya saya membuka ini supaya masyarakat juga bisa ikut mengoreksi saya. Setelah jenengan aktif di situ, media sosial menjadi camat, mulai banyak nggak Pak birokrat-birokrat di Kota Semarang yang? Enggak cuma Semarang ada tuh yang tiru-tiru ya banyak. Dan menurut saya nggak masalah. Ya. Toh punya style masing-masing. Betul. Dan nggak semuanya bisa tiru klub gitu, nggak bisa. Semuanya punya style masing-masing. Dan kekuatan saya di mana? Kenapa semua orang tertarik? Saya menguasai itu. Jadi itu yang saya gunakan. Pak, kita masuk ke hal yang lebih sensitif tentang politik. Hil yang mustahil enggak? Hil yang mustahil. Kita sudah tahu lah beliau soal ya kehidupan beliau waktu muda yang pernah mendiokan diri. Saya nggak mau ngomong DO, mendiokan diri. Masih tak simpen dulu. Apanya Pak? Surat DO dari. Oh, surat DO. Surat koran keterima CPNS tak? Iya. Surat DO. Pak, perjalanan karir Bapak di PNS lumayan panjang lah Pak. Mulai dari Satpol PP, kemudian Satpol PP, kemudian sempat di protokoler, kemudian sempat di DPKD, sempat di staf wali kota, dinas perhubungan, dinas pariwisata, sama terakhir ada di Damkar. Dan jenengan mencoba untuk mencalonkan diri menjadi calon wakil atau calon wali kota kemarin. Di tengah perjalanan panjang menjadi PNS itu di berbagai sektor, kenapa pada akhirnya memilih ke situ? Ini tahun berapa? 2024. Tahun 2023 waktu itu ada salah seorang senior mengatakan ke saya, "Dik, kamu mempunyai potensi untuk masuk ke politik." Dan saya sangat tertarik ketika saya mengajukan Pak Edi waktu itu 4 tahun, hampir 5 tahun, itu saya belajar banyak yang namanya dunia politik. Hanya memantau, diam, mengamati proses transaksi politik, proses komunikasi politik, semuanya lah. Semuanya itu saya akhirnya pintar dengan sendirinya, paham dan tahu. Makanya ketika hari ini ada kesempatan, waktu itu ketika di Jakarta sudah mulai naik, banyak yang tanya, bahkan beberapa kawan yang di Jakarta ditanya oleh senior-senior mereka, Adik Bakti itu tujuannya apa sih? Kok mainan sosmed sampai segitunya? Ya. Dan nanya saya, nggak ada tujuannya, itu hanya media komunikasi lah. Media komunikasi saya saja, kan? Karena hari ini mau nggak mau, suka nggak suka, orang melihat orang yang bermain sosmed dengan seperti itu, punya tanda kutip, nyalon gitu. Nah, apalagi tahun politik. Itulah stigma yang terbentuk di masyarakat. Kalau kemarin kebetulan, saya biasa ketika ada ombak itu tetap mencoba bermain surfing di atasnya. Jadi kemudian waktu itu diminta, bulan Agustus survei. Ternyata sebelum saya meng-hire teman untuk survei, ternyata kejadian nasi goreng. Nasi goreng. Itu malah
nggak perlu survei, tambah tinggi lagi. Tambah tinggi. November, Februari, kemudian bulan April kemarin survei, ya akhirnya berada di posisi 3 besar terus itu. Nah, menurut saya ya, saya memanfaatkan momentum saja, dan kalau memang sebenarnya kalau memang saya kemarin tinggal, ya gitu ya, pasti bisa dapat tiket. Oh, berarti sebenarnya sudah bakalan dapat rekom ini, Pak? Insya Allah dapat. Insya Allah dapat. Dari yang warna apa, Pak? Warna-warni kan? Warna-warni. Artinya jenengan masuk ke bursa pencalonan wali kota itu karena ada opportunity keterkenalan jenengan, Pak? Iya, orang banyak melihat yang hari ini kenal saya, wah cuman modal sosmed saja. Iya, betul. Tapi orang yang paham saya, kenal saya jauh, saya salah satu yang menginisiasi waktu itu membuat master plan transportasi di Semarang, kemudian di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan industri kreatif, pelayanan masyarakat yang di kecamatan sebegitu bagusnya, bahkan selalu penilaian 3 bulan sekali itu Kejampur selalu menjadi peringkat nomor 1 pelayanan terbaik. Jadi orang ada bukti nyata, Pak. Melihat, ya orang mau modal sosmed ini. Ya karepmu. Kamu komen kayak gitu ya nggak bikin aku miskin, nggak bikin aku istilahnya nggak bikin aku jadi tambah sombong. Saya pengennya di komen kayak itu bikin saya tambah kurus aja. Kita nggak bisa, malah. Sama-sama, Pak. Kita sama-sama, Pak. Sama-sama berbadan besar ini. Ya mencoba bermain selancar. Ya dinamikanya seperti itu. Tapi pelajaran banyak yang saya dapat. Apa aja, Pak? Jenengan struggle-nya mulai dari mencoba masuk PSI kalau nggak salah waktu itu, PDI. Jelas sekarang kalau lihat beliau saya tulisannya gradasi itu. Golkar, Gerindra, Demokrat, PSI. Oh, gradasi itu singkatan. Golkar, Gerindra, Demokrat. Kurang satu apa lagi ya? Golkar, Gerindra, Demokrat, PSI. Kurang siji apa ya? Gradasi. Ya itulah. Apa lagi ya? Golkar, Demokrat, Gerindra, PSI. Ada 5 kok. PDI. Golkar, Gerindra, PDI, Demokrat. Oke. Itu berarti 5 itu Bapak mencoba untuk mengambil rekom di 5 partai itu. Iya, mencoba meramaikan saja. Mencoba meramaikan. Apa struggle-nya, Pak? Dan gimana di polanya di masing-masing warna itulah, Pak? Memiliki karakteristik masing-masing ya parpol itu. Iya. Tapi menurut saya yang berbeda dari yang lain itu ya PSI. Ketika ke kantornya ketemu Mas Ketum dan lain sebagainya, oke, politik bisa bikin nggak serius-serius amat. Berarti dari semua partai jenengan paling cocok dengan PSI berarti? Iya, kemungkinan karena di dalamnya kan anak-anak muda ya. Jadi ngobrolnya gini pun enak. Beda kalau ketemu yang senior itu kan. Harus hierarkinya ada, Pak. Hierarkinya ada. Meskipun enggak tetap ada. Iya. Tapi sepertinya kalau tiba-tiba saya mengkomunikasikan dengan cara saya mewakili anak muda, pasti stigmanya nanti kok kurang ajar menurut mungkin kayak gitu. Tapi ini malah menjadi pertanyaan saya, Pak. Ketika jenengan cocok dengan PSI, memang brandingnya PSI adalah partai anak muda. Tapi pada akhirnya mengambil ketua umum yang hanya 2 hari menjadi kader PSI. Apa komentar Bapak terkait hal itu? Saya nggak ada di dalamnya ya, jadi nggak tahu. Secara pandangan dari luar, penglihatan jenengan, Pak? Lah, partai itu kan punya ADART masing-masing. Betul, sepakat. Ya, kalau selama itu dijalankan dan semua unsur di partai itu dijalankan, pasti nggak akan muncul kayak Demokrat itu bikin munas nyatanya lancar-lancar. Tapi kan artinya penghambatan terhadap kaderisasi partai yang mungkin sudah berjuang di situ lebih lama, membangun partai itu dari nol. Itulah politik sekarang. Itu makanya yang akan dirubah nanti 5 tahun lagi bocorannya, tapi mungkin tidak saya omongkan di sini. Siapa yang berubah, Pak? Jadi begini, hari ini teman-teman karena belum kaya, nggak bisa nyalek. Betul. Belum bisa ikut berkontestasi, meskipun dia berkader mulai sayap partai mulai. Nah itu kayaknya yang sedang dipikirkan godfather kita itu yang di atas, supaya 5 tahun lagi mungkin proses politik ini teman-teman kader yang sudah berkader dari bawah ini sepertinya akan memiliki kesempatan yang lebih, mungkin mulai
PT-nya mungkin diturunkan Ya. atau seperti apa. Ya. Mungkin nanti itu pola-pola yang menurut saya sih seru sih, supaya apa? Supaya teman-teman nggak tiba-tiba aku di duit, aku ngulek kursi, aku nyalek, aku ngulek kursi, ya, tapi aku memang politik paling nggak 3-4 tahun sebelumnya aku harus masuk partai. Gitu mesti. Dan itu menurut saya pendidikan politik yang bagus, termasuk teman-teman tadi ya, ini tinggal memilih kan mau masuk partai apa ini. Dan itu harus paling 3-4 tahun sebelumnya, harus 2029 ya, tahun depan harus mulai masuk partai supaya jangan milih 4 tahun aku baca, nanti tahun-tahun nyari kursi bayar ikut investasi jadi. Lanjutin tadi Pak, sambil main dulu Pak. Ini udah lama ini nggak main. Monggo, saya Pak ya. Ya. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Monggo Pak. Dua Pak. Kesana Pak. 1, 2. Oke. Sekali lagi. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 1, 2, 3, 4. Harusnya kebanyakan. Monggo Pak. 1 aja di 5. 2, 3, 4, 5. Oke. Lanjutin tadi Pak. Ya. Soal ya hanya orang kaya yang bisa mencalonkan diri untuk menjadi pejabat publik lah, perwakilan terutama. Memang itu yang terjadi. Kita melihat komposisi di DPR RI aja Pak ya. Itu kan banyak anak muda sekarang. Tapi menurut data yang terkini. DPR RI itu banyak anak muda, sekitar mungkin berapa persen saya agak lupa, tapi 60% dari anak muda itu punya afiliasi dengan partai politik, entah itu orang tuanya pejabat, orang atau keluarganya parpol di situ. Nah, memang seakan-akan kaderisasi partai politik itu tidak berjalan dengan maksimal di sini. Nah itu PR-nya. Iya kan, PR-nya ada di situ. Apalagi ramai kemarin PDI Pak, yang ada 2 calonnya mengundurkan diri. Oh, itu ya. Arteria Dahlan dan yang satu siapa itu digantikan oleh cucu dari Pak Karno, masih saudara dengan Mbak Puan. Itu kan menunjukkan bahwa masyarakat itu memilih yang ini loh. Tapi kenapa pada akhirnya disajikan dengan ini? Yaitu kondisi politik kita sekarang. Ya kan? Jadi susah nggak Pak jenengan mencoba untuk mendapatkan rekomendasi hanya bermodalkan saya dikenal secara publik, masyarakat mengetahui saya, tapi saya bukan kader partai. Saya bisa langsung meraih posisi ini, itu hal yang mustahil atau mustahil? Menurut saya yang diperlukan hari ini adalah popularitas. Popularitas ketika dihitung lagi pasti popularitas dan elektabilitas. Nanti tentunya jadi populer dan masukkan. Nanti yang dan menurut saya waktu itu saya sudah punya itu, dan di akhir ini sebenarnya tinggal saya, tapi ketika itu saya menyampaikan cuma bilang ini saya ibu kok akhirnya menyesal ya sudah, dan terus ibu kita terus sore apa terus sore itu ketika itu bilang saya bilang enggak, bilang itu sendiri saya bilang enggak, ya sudah saya selesaikan teman. Saya bilang enggak, semua apa saya enggak. Bahkan mohon maaf ya, semua calon ya pilihnya dari saya semuanya lah, tidak usah disebut, hampir semuanya. Berarti posisi jenengan pada waktu itu rekomnya yang kemungkinan itu ada wakil. Iya, karena saya nggak punya uang. Ini udah disenggol uang. Mahal berapa Pak? Enggak ada yang mahal. Yang benar Pak. Serius Pak. Hari ini kalau saya bilang tadi itu mohon maaf, karena teman saya banyak yang masang-masang baliho, yang bikin NFT, yang bikin apa itu semua. Saya nggak mau untuk kampanye kemarin sama sekali bahkan mulai tahun kemarin saya sudah diminta buat pasang baliho nih biar nambah ini. Saya sampaikan jangan nanti aja lah Pak, nanti aja lah. Jadi sebegitu banyak yang memang waktu itu mungkin sudah melihat potensi saya ya ingin mendukung untuk ke sana, cuman nanti dulu lah.
Dan etika itu harus saya jaga. Saya ASN, saya punya atasan langsung, punya Pak Sekda, punya wali kota, jadi saya pikir ya harus saya tahan. Tapi ketika kemarin momentumnya pas, ya kenapa enggak? Saya mainkan itu aja. Berarti kemungkinan periode depan untuk mencoba kembali, Pak? Kita lihat anginnya aja, Mas. Oh, lihat anginnya. Tapi kayaknya paling seru daripada di eksekutif di legislatif ya. Oh, geser. Menarik ini ceritanya. Geser ke legislatif. Tapi kan kuasa tertinggi tetap ada di eksekutif, Pak. Capek Mas ngurusin orang terus. Betul, capek. Jadi camat aja capek, Pak ya? Kalau jadi camat waktu itu nggak begitu capek karena rumah saya di Gajah Mungkung. Oh iya, asli warga situ ya. Asli warga situ. Ngurusin transportasi, ngurusin seniman, ngurusin kemudian ngurusin masyarakat, sekarang ngurusin pelayanan damkar. Ya tetap jalan, tapi menurut saya hari ini saya mulai fokus. Tahu-tahu anak saya besar gitu. Jadi kok eman-eman. Ya, eman-eman. Karena saya punya cita-cita umur 50 sudahlah, saya sudah selesai dengan pekerjaan, sudah selesai dengan urusan anak-anak dan tuntas. Saya mau menikmati hidup aja. Hidup aja dengan istri ya. Pak, banyak orang yang bertanya, Pak. Mutasi jenengan dari camat jadi sekretaris Damkar gara-gara konten nasi goreng. Kata siapa itu? Ya kan itu rame pembicaraan publik, Pak. Ya itulah sosial media. Ya, tapi sebenarnya bagaimana, Pak? Sebenarnya ya mutasi itu kan memang hak prerogatif dari pimpinan tertinggi ya. Jadi mau ditaruh di Damkar, mau taruh di Dinas Arbus, mau taruh di Dinas PU, itu kewenangan beliau. Betul. Tapi paling tidak dengan kehadiran saya di Damkar hari ini Damkar tersorot. Se-Indonesia melihat Damkar. Bahkan kemarin ketika di Surabaya kami pun menjadi juara umum di Damkar se-Indonesia dan yang menyerahkan Mendagri langsung. Bahkan teman-teman dari Dirjen Atwil yang membawai Damkar itu menyampaikan ke saya, terima kasih, ya kaget loh, terima kasih buat apa Pak? Gara-gara Mas Ade sekarang semua pemain muda di Indonesia memperhatikan Dinas Damkar masing-masing. Nah dari situ, berarti aku di sini jalannya Tuhan untuk memberikan manfaat itu aja. Ya, itu kan pada akhirnya Pak, pada akhirnya memang ada kebermanfaat yang Bapak telurkanlah di situ. Tetapi kalau kita berbicara soal mutasi, mungkin memang masih segaris lah Pak ya. Memang maksudnya jabatannya sekelasnya mungkin masih sama, masih selevel kan. Tapi kan kalau berbicara soal mutasi, harusnya kan melihat mana ini kinerja baik atau tidak, terus apa yang seharusnya beliau lakukan di Damkar, kenapa harus dipindah ke Damkar? Kan saya sudah jawab, itu hak prerogatif beliau. Kalau hari ini saya dimutasi kemanapun atau diperlakukan seperti ini, ya saya terima. Akhirnya, ternyata saya di sini memang ditugaskan oleh Gusti Allah untuk memberikan manfaat lebih luas. Udah. Tapi menurut Bapak tapi menurut Bapak ada nggak trik-trik memang tujuannya adalah untuk memadamkan personalia jenengan? Ya mungkin taruh Damkar biar padam mungkin ya. Ternyata enggak. Ternyata makin berkobar ya. Dan sebenarnya itu sudah tak persiapkan dari lama itu. Ya saya memahami proses politik, kemudian like and dislike, saya sangat memahami betul. Makanya ketika pergantian transisi waktu itu ke yang lama ke yang baru, saya sudah mempersiapkan beberapa plan, termasuk kalau dipindah ke sini saya mau bikin apa, saya pindah sini bikin apa. Jadi makanya ini sebenarnya sudah sesuai apa yang saya rencanakan. Oh, berarti pindah ke Damkar itu ekspektasi jenengan, mungkin salah satu ekspektasinya ketika dipindah memang ke Damkar. Dan saya orang planning ya, orang yang selalu merencanakan sesuatu. Jadi ketika situ langsungnya lama. Langsung udah ada Pak ya. Ini. Oke. Timnya yang di sana nggak melihat bahwa saya mempersiapkan itu. Ide besar jenengan untuk Kota Semarang apa sih Pak, sehingga kemarin mencoba untuk mencalonkan diri itu? Transportasi massal Mas. Transportasi. Ya. Kalau nggak segera dieksekusi dalam waktu dekat, kacau nih kota pasti. Telat. Hari ini aja udah di jam-jam tertentu, hari tertentu selesai. Orang bicara Trans Semarang, iya harus dimaksimalkan. Meskipun belum semua jalur, tapi profesionalisme itu harus profesional dalam hal pelayanan transportasi itu harus segera karena dari situ ngapain ada sekolah gratis, ngapain ada kesehatan gratis, tapi kalau orang mau mengakses ke sana masih harus bayar.
Ya. Gampangnya sih itu. Jadi karena dari situ semuanya oke. Ya. Terus kemudian yang kedua dengan transportasi itu pengen ngangkat pariwisata yang dari Semarang. Karena kalau pariwisata itu kuenya merata, semua orang merasa. Trans Semarang, Trans Jawa Tengah, kalau berbicara soal terintegrasi, saya rasa sudah mulai ke ranah yang baik. Ya. Sudah mulai ke ranah yang baik. Cuman ada beberapa hal yang ya mulai dari armadanya yang masih ngebul kayak gitu kan. Terus selain itu Pak, apalagi Pak? Apakah memang kita tetap menggunakan bus dan juga feeder itu atau ada ide baru? Saya waktu itu di Trans Semarang sudah membuat kajian dibantu oleh luar negeri yang hampir 6 miliar dibantu luar negeri. Ada LRT, ada 9 trase, 9 rute, ada semua. LRT? Iya LRT dengan Trans Semarang jadi satu, nanti ada beberapa. Salah satunya hanya di Pasar Minggu. Jadi sudah ada semua, maksudnya tinggal menjalankan yang membiayai siapa. Oh, nah itu menarik. Apakah Semarang sudah membutuhkan MRT, kemudian kayak KRL di Jakarta komuter lain seperti itu? Karena penyangga kota Semarang itu saya rasa Kendal. Kota Semarang itu sekarang kalau siang itu penduduknya 2,4 juta. Kalau malam jadi 1 malam, hampir 700 ribu. Itu yang dari sini. Berarti kan penyangganya memang daerah Kendal. Jembatan. Kendal, Meranggen Pak ya, Demak Meranggen, termasuk Meranggen. Terus setelah itu Ungaran, Purwodadi itu ya, Salatiga. Berarti kalau membuat LRT atau KRL, yang rutenya ke pinggiran-pinggiran penyangga itu, Pak? Ya, ujung-ujung memang ada tersama. Ada 9 trase kayaknya, 11 atau 9 trase lupa. Ya. Itu ide jenengan, yang saya rasa ide luar biasa Pak. Iya, dan waktu itu dibiayai oleh luar negeri ya. Sudah siap ada yang membiayai? Studinya. Untuk studinya? Karena nggak mungkin entah kota Semarang studi dengan anggaran sekian miliar. Sangat-sangat ya. Ide itu jenengan titipkan ke siapa Pak? Ya ada di sana. Artinya kan kepemimpinan itu harus berlanjut kan. Dan saya sudah mentransisikan itu. Dan kalau sudah selesai, ya sudah, maksudnya saya harus mikir sana terus. Saya dipindah dinas pariwisata, ya saya mikir dinas pariwisata dong. Orang yang sana dibayar untuk kerja di situ. Urusan. Itu tahun berapa Pak? Saya lepas dari sana 2019. 2019 sampai 2000. Saya masuk 2017 sampai 2019. Ya, artinya 2019 jangan lepas dari sana saya kajiannya. masuk Semarang itu waktu itu masih 4 rute, masih 4 koridor. Selama 3 tahun saya keluar Trans Semarang sudah jadi 13 rute. 13 rute. 9 rute dalam waktu 3 tahun. Oh, selama jenengan di sana itu. Ya. Artinya gini, kajian itu ada di tahun 2019. Sudah ada, ya kan? Jenengan keluar sampai sekarang 2024 kurang lebih 5 tahun. Kajiannya sudah ada, tapi eksekusinya belum ada. Mungkin faktor salah satunya ya jawaban birokrati tetap anggarannya dari mana Mas? Kan itu hal yang itu anggaran yang sangat besar. Karena mungkin di Indonesia ini agak parno ketika LRT-nya yang ada di Palembang waktu itu untuk ngejar Asian Games. Nah, kemudian sepertinya terseok-seok untuk operasional dan lain sebagainya. Oh, itu menjadi salah satu kayaknya evaluasi juga di situ. Teman-teman pusat itu evaluasinya di situ. Kalau kita berbicara soal transportasi publik secara jangka pendek, apa yang harus dilakukan Pak? Karena kalau ngomong LRT dan lain-lain itu kan hal yang besar, dan itu nggak bisa 1, 2, 3 tahun selesai Pak. Kalau untuk mengatasi itu di jangka pendek sekarang apa yang harus dilakukan Pak? Rerouting angkot existing. Gimana itu Pak? Jadi ada Trans Semarang yang besar, ada Trans Semarang yang kecil, ada feeder yang pakai LRT itu, nanti ada namanya sub feeder. Jadi, yang kayak Jaklingko itu Pak, Jakarta. Jadi sub feeder itu angkot yang sekarang existing yang mungkin bentuknya udah beberapa yang pada situ, di rerouting aja mereka. Rute yang sekarang dihapus yang udah ada Trans Semarang itu di rerouting ke wilayah-wilayah yang lebih kecil, yang lebih sempit. Dan itu connect semua. Dan itu bayarnya sekali. Oke, berarti sistemnya sama kayak Jaklingko di Jakarta itu Pak ya? Iya sama. Oke, jadi untuk dan saya kan teman-teman waktu itu teman direktur Trans Jakarta siapa dan kita sering diskusi, sering belajar juga di sana. Karena mau nggak mau lo belajar BRT ya Transjakarta. Betul. Karena ya meskipun masih banyak kritik terhadap transportasi publik di ibu kota di Jakarta, tapi ya kita harus mengakui yang paling maju memang ada di Jakarta. Iya. Ya kan? Yang paling maju memang ada di Jakarta. Tapi teman-teman di Indonesia waktu saya ketika
belajar ke Jakarta terlalu jauh itu ekspektasinya. Ya. Jadi mereka belajarnya waktu itu ke Semarang. Karena menurut mereka yang sudah proper dan settle itu di Semarang. Karena belum jadi BUMD, kalau Transjakarta sudah jadi BUMD. Ya. Oke, kita main lagi Pak. Ya, oke. Main lagi ini. Iya, saya Pak. Main lagi. 5 1 2 3 4 5. Monggo Pak. Ya. 5 1 2 3 4 5. Oke. 5 lagi. 1 2 3 4 5. Ini kok saya nggak naik-naik ya Pak ya? 5. Nah, dapat dengan angka 5 Pak. Pancasila 6. Wah, 1 2 3 4 5 6. Aman, jangan Pak. Ini saya minta 5 ini. 1 3 1 2 3. Monggo Pak. 5. 1 2 3 4 5. Turun lagi Pak. Oh iya, tempat yang sama ya. Jenengan nggak bejo di sini Pak, di tempat yang sama. Oke. Jeda dulu lah. Ya. Kita ngobrol lagi Pak. Tadi sudah disinggung soal transportasi di Kota Semarang dan lain-lain. Selain transportasi Pak, ada hal lagi mungkin yang kurang. Seperti kita tahu masalah Semarang banjir, rob, kemudian UMR yang 3,2. Kemarin Pak Iswar bilang Pak, kita nggak cukup UMR 3,2. Nggak cukup. Berarti nggak layak kan Pak UMR 3,2 di Semarang Pak? Saya belum melihat kajiannya layak Pak. Tapi pastinya keputusan 3,2 itu pasti sudah yang terbaik di antara yang baik. Ya. Karena kalau terlalu tinggi, ya masih bisa. Berarti efek jangka panjangnya akan terasa. Jadi ya tugas pemerintah mengimbangkan itu. Tapi kalau berbicara soal UMR, posisi pemerintah, oke, kita selama ini tahu posisi pemerintah dan harus ada di tengah antara pengusaha dan juga buruh. Tetapi bisa nggak kemungkinan nggak ketika posisi pemerintah lebih condong kepada masyarakat bukan kepada pemuda, sehingga mungkin kita bisa mengarah lebih tinggi lagi untuk UMR kita. Dari sisi jenengan belum dari cara pemerintahan. Iya. Kalau itu terlalu condong ke sini, kemudian pengusaha ini yang menjadi garis bawah ya. Sesama pemerintah daerah itu saling bersaing untuk menarik mereka jadi membuka usahanya di tempat mereka. Kalau di sini terlalu tinggi, mereka berhitung kos produksi, mereka akan menjadi pabrik ke kota sebelah aja. Bisa jalan kawasan industri, KTP ya, KTP seperti itu. Itu yang harus dipikirkan masa-masa perhitungan benar, kemudian baik bentuknya juga. Memang masyarakat dinaikkan ini ya, senang semua, nggak kerasa. Kalau tidak tahu hilang, susah nyari kerja. Yang kerja sedikit, kan gitu kan, bener kan? Mendingan lapangan kerjanya banyak merata. Kalau saya sih, semuanya dapat pekerjaan daripada gajinya tinggi, tapi yang nikmatin hanya sedikit lah. Yang lainnya pasti akan jadi beban pemerintah lagi. Terkait sosial lagi, ini lagi. Terkait rob Pak. Terkait rob. Ada beberapa program yang beberapa waktu yang lalu saya keliling ke sana, komunikasi dengan teman-teman pelaksana itu jalan tol, ada sosialisasi kebakaran, sekalian saya nanya-nanya. Ternyata programnya itu sudah benar-benar dikeroyok antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi program sapu pantainya, tolnya itu juga sebagai penghalang air rob, ada pompanya dan lain sebagainya. Karena saya melihat ada beberapa zona yang memang menjadi wilayahnya pemerintah pusat lewat BPWS, ada area yang menjadi wilayahnya pemerintah Kota Semarang dengan pompa-pompanya Pemkot, ada juga yang memang di situ harus dikeroyok bareng. Jadi pompa-pompa itu nggak semuanya milik Pemkot. Jadi kemarin ada yang sempat itu pompanya Pemkot nggak dinyalakan ya, itu pada pompanya BPWS. Nggak bisa Pemkot ke situ tahu-tahu masuk nyalain pompa lah, itu areanya BPWS, Balai Besar Wilayah. Oke. Di Damkar ada hal menarik apa Pak selama di Damkar Pak? Banyak sekali, saya pengalaman di Damkar, kebakaran TPA Jatibarang. Itu yang menarik kan. Damkar itu ada namanya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Ada rescue di situ, ada
penyelamatan kecelakaan, ada rescue beda ketinggian, ada animal rescue, ada macam-macam lah, ada ngelepasin cincin orang, ada Ngelepasin cincin orang. cincin, Ya. tapi ada juga yang cincinnya nggak di tangan, Gimana Pak? celana itu kan, jadi Hah? Nggak, tunggu Pak, tunggu. Ini menarik. Cincin di celana. iya. Di alat kelamin maksudnya Pak? Kelamin, nah. Kok bisa Pak? Mau nyoba? Enggak mau nyoba. Tapi kok bisa ada cincin di alat Nggak kelamin? tahu. Oh. Sampai 2 kali dia kayaknya punya kelainan. Terus yang kedua dibikin surat pernyataan yang teman tidak ulangin lagi. Jadi benar-benar di cincin gitu. Oh Logam. gitu. Oh. Oke Pak. Kalau mau nyoba, aku punya kontak. Enggak mau nyoba. Oke Pak, kita masuk ke itu. Kayaknya minuman Bapak udah mulai habis. Kita iya. kasih minuman lagi Pak. Ya kan? Saya punya barista Pak. Kita panggil Pak. Barista. Siwit. Tapi sayang barista kita cowok Pak. Enggak cewek Pak. Kalau cewek jadi baristi. Iya, baristi. Baristanya mana nih? Aduh, udah toilet kayaknya. Aduh. Ya. Namanya siapa, Mas? Ilham Pak. Oh, iya. Udah mulai baristanya namanya. Ini lama sekali loh. Gini-gini aja Pak. Barista itu di kita ada singkatannya Pak. Apa itu? Nah, monggo singkatannya apa Mas Cici? Barista itu ada singkatannya Pak. Bagian roasting tamu. Wah, Bagian roasting tamu kalau di sini Pak. ternyata dari putih gitu. Aduh. Kenalin dulu Pak. Ya, Nama saya Ilham dan apa ya? Habib bilang. Enggak. Terus sekarang bersama Bapak Ade Bakti Aryawan. Iya. Betul Pak. Betul. Ini saya yakin Bapak lahirnya dalam keadaan sehat Pak. Mungkin kalau dalam keadaan sakit jadi Bapak Ade Bakti Saryawan. Saryawan. Dan dari nama aja udah kelihatan kayaknya Bapak itu sering di DM sama polisi ya Pak. Bapak Ade, halo Dek biasanya. Halo Dek. Polisi ganteng biasanya gitu. Ya, cocok ya. Terus terkenal dengan konten-konten lucunya. Makanya saya sebut Bapak itu dengan Bapak Fani. Ini Bapak Fani. Tapi satu alasan Bapak nggak bisa jadi wali kota mungkin karena kelucuan Bapak. Karena kan kalau jadi wali kota itu spek yang kita cari itu spek wali kota, bukan wali kocak. Terus Bapak lahir 30 Mei itu Pak. Iya. Dan zodiak Bapak berarti Gemini. Oke. Iya, ampun Pak. Kalau kata gadget Pak, Bapak refleks Pak. Coba refleks Pak. Karena Gemini itu nggak tahu kenapa Pak. Itu zodiak yang paling banyak musuhnya di Indonesia Pak. Musuh semua orang banyak buktinya. Contoh. Presiden kedua Pak. Bisa. Gemini Pak. Terus presiden saat ini. Tapi kan berpuasa 33 tahun. Wah, panjang banget Pak itu. Paling ya. Tapi kok bisa Bapak malah gak berpuasa? Izin Pak. Terus ciri-ciri Gemini itu adalah mampu beradaptasi dan menyukai variasi. Oh saya tahu Pak. Apa alasan Bapak ditaruh di pemadam mungkin karena dia Bapak Gemini. Karena udah mau pemadam Gemini kan pasti serba bisa Pak. Menangkap biawak, menangkap ular. Tapi satu yang Bapak nggak bisa. Iya buaya, tapi satu yang Bapak nggak bisa. Menangkap harimasiku. Susah. KPK aja nggak bisa itu. Bisa. Terus salah satu alasannya kenapa Bapak dimutasi adalah mungkin karena orang musuh terbesar Gemini itu adalah Taurus Pak. Nah, ibu-ibu itu berzodiak Taurus. Ibu yang ada yang bikin kombinasi gue. Jadi Bapak terlihat menyebalkan ya. Ya sebaliknya. Lagian Bapak tuh kelihatan banget Pak, cowok red flag-nya udah sama Gemini, ikut PSI. Iya. Terus sebenarnya Pak, saya kesini mau lapor Pak, mau jadi barista. Ada yang kebakar Pak tadi Pak. Apa ya? Harapan Bapak jadi calon wali kota. Lagian emang susah Pak, zaman sekarang kalau memimpin itu emang harus punya bapak yang kuat. Apalagi pekerjaan menjanjikan mah jangan jadi pemadam Pak, jadi tukang kusen. Iya Pak, ayo. Tahun sekali ya lebih kuat. Bikin kursi ya, bikin kursi.
Terus kemarin Bapak isunya tuh banyak banget dari calon wali kota sampai calon gubernur. Oh iya. Tapi isunya ya malah Padang, Pak. Apa karena Bapak kerja di pemadam? Padang sendiri ya, Pak. Terus lagi pemadam itu kan suka tolong orang. Ini aneh banget, Pak. Pemadam apa terkenal dengan suka tolong orang. Tapi kok Bapak nggak bisa tolong diri Bapak sendiri, Pak, buat jadi wali kota? Terus terakhir Pak, selain bisa menaklukkan api, Bapak juga bisa menaklukkan api cemburu. Iya, cemburu. Mungkin udah gitu aja Pak, perkenalan Pak. Saya cuma ngatur minum aja, tapi ya sembari ini. Pulangnya dong. Tadi saya lihat di bawah ada pemadam. Tapi pemadam kan dekat sama rakyat. Oh iya. Pemadam bersama rakyat. Iya. Pemadam bersama rakyat. Saya pamit dulu Pak. Ya, enak banget loh ini. Iya. Susah bilang. Yang ada aja Pak. Aman Pak ya? Aman ya. Berarti kan nggak ada yang dipotong-potong Pak ya? Bikinnya kasihan lama banget mesti. Nggak, beliau memang biasa stand up Pak. Ya. Anak komunitas juga Pak. Stand up Indo Semarang. Iya, stand up Indo Semarang. Dan sekarang di UIN juga ada Pak, stand up Indo UIN Wali Songo. Itu kalau nggak salah satu-satunya kampus yang ada komunitas stand up-nya Pak di Semarang. Oh, kalau saya waktu itu masih Presma saya roasting Pak rektornya Pak. Sekarang sudah enggak soalnya. Tadi melanjutkan soal ya kelucuan-kelucuan itu salah satunya ada melepaskan cincin itu ya. Iya. Itu menjadi keanehan. Ya, pengalaman baru. Pengalaman buat saya. Ada ya. Kok ya? Oh, Dan- fetishnya gitu ya. Iya. Fetish. Untung di batangnya. Oh. Bukan di telurnya. Iya. Pak, saat Bapak maju untuk menjadi calon wali kota, sudah membentuk relawan? Oh, sudah. Sudah membentuk relawan. Udah berapa ribu, Pak? Lumayan sih per kecamatan itu ya rata-rata sampai RW sudah ada semua sekolah Semarang. Kalau RT masih sebagian. Jadi ya sudah ribuan banyak banget. Sudah ribuan, Pak. Terus sekarang geser kemana Pak relawannya, Pak? Bulan Juni waktu itu saya sampaikan ke teman-teman ketika saya setelah ketemu ibu sampaikan itu, saya sampaikan teman-teman bahwa saya nggak bisa melanjutkan proses ini. Dan waktu itu teman-teman dikonsolidasikan, saya juga nggak bisa hadir. Ya terserah teman-teman mau diarahkan kemana. Kalau hari ini kemudian mereka bergerak ke salah satu paslon, ya itu berarti menurut mereka itu paslon yang mungkin hampir mirip dengan jenengan. Ya memberikan hal-hal yang mungkin warnanya mungkin hampir sama. Dan mereka mungkin merasa nyaman. Apakah semuanya jalan itu enggak juga. Jadi enggak semua juga akhirnya bisa settle. Karena kemarin yang dilihat adalah sosok saya personal. Ketika saya enggak, ya teman-teman ini yang masih settle yang tapi yang namanya kawan dekat ini waktu itu kan namanya koalisi relawan Adi Bakti untuk Rakyat. Tapi setelah teman-teman waktu itu cerita pengen bergerak ke salah satu paslon, ya saya minta kepanjangannya sudah jangan dipakai lagi. Terus gambar saya di situ di kaos, di sosmed, di apa ya tolong di gambar saya tolong dibuka lagi. Cukup logonya emang. Karena itu yang bikin juga teman-teman, jadi saya serahkan ke mereka. Pak, kita ada satu sesi lagi Pak. Satu sesi ini pertanyaan dari audiens. Ya kan, kita jaring pertanyaan dari media sosial. Kita akan tampilkan beberapa, paling 3 tanya Mas Blangwir. Sebenarnya Blangwir itu apa sih Pak? Nama apa sih Pak? Nah ini Blangwir itu Branwir namanya, BRAND. Oh, Blangwir. BRANDWER. Kalau jenengan nyari di googling itu, kalau di Belanda itu Belanda Jerman itu terusnya Branwir. Brand itu api, wir itu melawan. Oh, melawan api. Melawan api. Belanda menjajah kita ke sini bawa itu kan nama itu. Tapi kan lidah orang Indonesia ya jadi. Oke Pak, kita masuk ke sesi tanya Mas Blangwir. Oke, ini ada beberapa pertanyaan dari netizen. Semoga pertanyaan nggak ada yang pedes-pedes. Kita asli ya Pak. Oh, netizen asli Pak. Ini netizen asli. Pokoknya kalau yang repost jenengan langsung netizen asli semua yang tanya. Ya, monggo ditampilkan. 1. Dari Ganung Putra.
Sedih nggak Pak gak jadi maju di Pilwalkot tahun ini? From Gunpat with Love. Widih. Tahu nggak Gunung Pati apa? Gunung Pati. Gunung Pati. Iya. Kalau saya nyebutnya Gunung Party. Wih. Asik. Gunung Party Pride. Oh, jenengan Gunung Pati Pak ya? Iya dong. Oh iya. Pinggiran. Pinggiran. Jadi enggak sama sekali enggak. Sama. Karena pelajaran banyak banget yang saya terima. Dan saya merasa saya orang yang terpilih untuk mendapatkan ilmu-ilmu ini, karena nggak semua orang punya kesempatan kayak saya. Jadi menurut saya sama sekali nggak terjadi. Meskipun akhirnya karena saya ketika bergerak ke parpol tidak melakukan cuti di luar tanggungan negara, akhirnya saya kena hukuman penurunan pangkat selama 1 tahun dan tidak menerima tunjangan selama 2 bulan. Oh. Tetap ceria. Iya. Jadi, karena menurut saya penurunan pangkat setahun dengan tidak terima tunjangan selama 2 bulan itu belum ada apa-apanya dibandingkan ilmu yang saya terima selama proses itu ya Pak. Tahun terakhir proses itu. Dan nggak semua orang bisa menerima kesempatan untuk dapat kesempatan untuk mendapatkan ilmu yang tidak diajarkan di sekolah atau kuliah. Iya, betul. Dan saya masih ceria tetap aja. ceria Pak ya, nggak sedih. Ya. Itu untuk Mas Ganung tetap ceria, nggak sedih. Sama-sama dari Gunung Pati ini ternyata. Ini nama love-nya biru. Harusnya apa Pak? PSIS ya. Iya. Kayaknya fotonya juga di stadion Pak. Berarti PSIS kayaknya itu Pak. Kasihan tapi sendirian nonton. Karena saya supporter dan nggak mau nonton. Oh, aduh. Katanya. Aku sih pengen nonton sih Mas. Cuma Iya. kemarin di Magelang mainnya sore, jadi hari Kamis, saya nggak bisa dong cabut. Kalau sekolah bisa cabut, tapi saya nggak bisa cabut. Kalau malam mungkin insya Allah nanti mau nonton di Magelang. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Aska minta rekomen nasi goreng paling enak se-Semarang dong Pak De. Di mana Pak? Nasi goreng Pak Camat rasa mutasi. Nasi goreng. Banyak nasi goreng Semarang, ada Pak Karmen, ada Pak Taman, ada macam-macam sih, hampir semuanya menurut saya enak. Dan Semarang kan terkenal dengan nasi goreng babatnya. Pak Hengki ada, banyak. Oh ya Pak Hengki saya pernah Pak. Pak Hengki, ya enak ya. Tapi berarti Semarang itu terkenal dengan nasi goreng babat? Enggak terkenal ya, cuman banyak yang jualan dan akhirnya membuat orang, karena banyak yang jualan nasi goreng dan enak, akhirnya itu terbentuk dengan sendirinya. Oh gitu. Berarti sebenarnya Semarang kota nasi goreng. Oh iya. Berarti sebenarnya apa yang dilakukan oleh Ibu kemarin lomba nasi goreng juga. Kalau untuk glorifikasi nasi goreng babat, glorifikasi lomba masak nasi goreng babat khas Semarang. Khas ruang suara. Kalau kita jangan nasi yang digoreng Pak. Kita spesialis untuk isu. Spesialis untuk isu. Ini ada lagi nggak? Cuma 2. Oh, cuma 2 Pak. Biasanya cuma 2 ternyata Pak. Kalau kita itu nggak ngasih dompet, itu banyak. Mungkin itu Pak terakhir. Mungkin Bapak bisa memberikan pesan-pesan Pak untuk masyarakat Kota Semarang. Iya. Kalau ini kan tentang politik ya, menurut saya. Politik itu semua masyarakat harus Betul. belajar bergerak sebaik-baiknya. Karena masyarakat kita ternyata secara survei paling minim literasi. Betul. Karena itu birokrasi, karena itu dinamis, dan itu komoditi yang hari ini dimanfaatkan oleh para orang yang penting. Menurut saya harus melihat politik, harus tahu data, nggak susah. Duduk jangan main politik. Kalau mau mainan TikTok, mau main Instagram, terus Facebook, ya cari yang memang follow sumber-sumber terpercaya. Salah satunya ruang suara Pak. Ya, salah satunya itu kan saya. Oh iya. Sangat valid ilmunya. Valid ilmunya. Jadi kalau punya pro ya sambil belajar. Ketika ada ini benar nggak sih? Cari catatan. Menurut saya dari situ nanti orang akan politik juga sejahat. Politik terjadi ini. Happy Ceria. Politik yang gembira. Terima kasih Pak Ade sudah menyempatkan waktu 1 jam obrolan kita sambil bermain ini. Banyak hal yang ya kita tahu lah di sini, mulai dari isu nasi goreng sampai kedatangannya mencalonkan diri. sampai penurunan pangkat. Sampai penurunan pangkat. Oh iya, penurunan pangkat Pak Ade turun pangkat gara-gara pelanggaran ASN lah, netralitas ASN lah kemarin 1 tahun Pak ya.
kan? Cukup Pak gajinya Pak ya? Cukup. Rezekinya apa? Masih ada endorse ya. Oke Pak, terima kasih banyak Pak kesempatannya ngobrol luar biasa Pak. Oke, teman-teman Ruang Suara, nantikan episode-episode kita selanjutnya di edisi podcast berikutnya. Dadah, selamat sampai jumpa kembali.